Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu sangat penting sebagai umat untuk kita senantiasa mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh mulia di mata Tuhan, untuk kami akan mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan petunjuk Tuhan melalui kebenaran firman-Mu di hari ini. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, pentingnya hidup dalam kasih. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjadikan hukum kasih sekedar hukum semata, hanya diwacanakan, diretorikakan belaka, tapi kita rindu supaya kita betul-betul menjalani hidup di dalam kasih. Kita sungguh-sungguh mengimplementasikan, mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita hidup di dalam kasih. Lalu ayat ini, nats ini kita akan berbicara kenapa penting hidup dalam kasih. Kenapa penting kasih itu harus sungguh-sungguh dinyatakan. Bukan hanya diwacanakan, bukan hanya dijadikan hukum setiap hari Minggu kita dengar, tapi kita sungguh-sungguh melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Kita harus menjalani hidup di dalam kasih. Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Alasan yang pertama dalam ayat 1 sampai 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 1, 2, dan ketiga memberi jawaban kenapa pentingnya hidup dalam kasih. Karena segala sesuatu tanpa kasih sia-sia. Jadi penting sekali kita hidup dalam kasih, penting sekali kasih kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari, karena segala sesuatu tanpa kasih sia-sia. Ayat 1, 2, dan ketiga semua diakhiri dengan aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing kalau tidak punya kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 2, ayat 3. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu tanpa kasih sia-sia. Kita memiliki semua bahasa-bahasa apapun, bahkan bahasa malaikat, yang dimaksud adalah bahasa roh, tanpa kasih sia-sia. Jadi semua karunia apapun juga yang kita punyai, tanpa kasih, tanpa buah roh ini, maka semuanya itu sia-sia di mata Tuhan. Bahkan ayatnya yang kedua, kita bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki iman yang sempurna, tapi jika tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan ayat 3, kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada guna. Jadi kenapa penting hidup dalam kasih? Karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Alasan yang kedua kenapa penting hidup dalam kasih, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 4 sampai yang ke-7 kita melihat mengenai definisi kasih ataupun arti kasih. Di situ kita melihat bahwa kenapa pentingnya hidup dalam kasih, karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Tidak ada karakter yang lebih mulia dibandingkan dengan karakter yang dijelaskan dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang semuanya bila disimpulkan adalah kasih. Jadi kasih itu sabar. Kasih bukan hanya sekedar berbuat kebaikan, tapi ketika kita bersikap sabar, kita murah hati, kita tidak memegahkan diri, kita tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu bagian dari kasih. Jadi kenapa kita penting hidup dalam kasih? Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia, yang harus kita terus tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga karakter Kristiani tentang kasih itu sungguh-sungguh nyata, transparan, terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan yang ketiga kenapa pentingnya hidup dalam kasih, ayat 8 sampai 13. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tetap. Terus dalam ayatnya yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di sini kita melihat alasan ketiga kenapa pentingnya hidup dalam kasih, karena kasih memiliki keunggulan. Kasih memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan kasih? Kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih itu kekal. Nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti. Tapi kasih tidak berkesudahan. Yang kedua keistimewaan atau keunggulan dari kasih, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Itu keistimewaan ataupun keunggulan kasih. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menjalani hidup di dalam kasih. Kita sungguh-sungguh melaksanakan hukum kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kasih memiliki keunggulan ataupun keistimewaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Mengingatkan kami, mengajar kami pentingnya hidup dalam kasih. Tuhan, kami rindu supaya kami tidak hanya menjadikan kasih sekedar hukum semata, hanya menjadikan kasih sekedar slogan, tapi kami rindu mau sungguh-sungguh mewujud nyatakannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Karena kasih memiliki keunggulan, yaitu tidak berkesudahan dan juga lebih besar dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.